Selamat pagi Ibu Guru, selamat pagi Bapak Guru, selamat pagi teman-temanku, selamat pagi untuk semua. Kita sambut hari ini dengan senyuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu wali murid SDIT Darussalam 02 Batam yang insya Allah selalu dirahmati Allah. Perkenalkan, nama saya Ibu Dain Hasanah yang di Darussalam 02 ini diberi amanah untuk menjadi koordinator kurikulum. Apa itu kurikulum? Kurikulum itu adalah suatu perencanaan pendidikan. Bagaimana kita men-setting pendidikan dari suatu lembaga. Dari diadakan perencanaan, kemudian diimplementasikan di pelaksanaan pembelajaran, kemudian dievaluasi. Apakah kurikulum yang dilaksanakan itu sudah bisa mencapai tujuan atau belum? Itulah yang disebut dengan kurikulum. Kurikulum SDIT itu beda dengan kurikulum yang ada di SD. SD negeri atau SD biasa pelajarannya insya Allah lebih banyak ke pelajaran umum. Sedangkan madrasah pelajarannya 70% agama, kemudian mata pelajaran umum itu ada 30%. Kalau SD itu berada di bawah Kementerian Pendidikan, kalau madrasah itu di bawah Kementerian Agama. Bagaimana dengan SDIT? SDIT itu adalah sekolah yang di bawah naungan Kementerian Pendidikan atau Dinas Pendidikan. Tetapi di dalam perencanaan kurikulumnya dibuat pelajaran agama bukan hanya 3 jam, tetapi banyak. Sehingga kurang lebih separuh, 50% itu pelajaran umum, 50% itu pelajaran agama. Pendidikan agama sesuai dengan aturan kurikulum hanya 3 jam pelajaran. Akan tetapi di dalamnya masuklah mata pelajaran tahfiz, qisah, hafalan doa, praktek sholat, praktek wudhu atau yang kita sebut praktek ibadah. Langsung kita laksanakan secara tak langsung praktek. Sehingga SDIT itu beda dengan SD biasa, di mana SDIT itu nuansa Islami itu lebih tebal daripada sekolah-sekolah biasa. Begitu masuk, anak-anak sudah mulai murojaah tahfiz, kemudian sholat duha, kemudian lanjut sholat duhur berjamaah seperti itu. Insya Allah guru-gurunya pun bahasanya bahasa yang thayyib atau bahasa yang islami ketika menyapa anak-anak. Sehingga insya Allah kalau Bapak Ibu menyekolahkan anak di SDIT itu sudah bisa dikatakan seperti tiket sementara untuk Bapak Ibunya masuk surga. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang insya Allah selalu dirahmati Allah, jujur saya pribadi salut sama Bapak Ibu yang sudah menyekolahkan putra-putrinya di SDIT. Karena secara tidak langsung Bapak Ibu sudah menanamkan atau menancapkan fondasi ketauhidan mereka. Sehingga nanti ketika mereka dewasa, keimanannya sudah bisa dibanggakan.
Akan tetapi sekolah di SD IT pun tidak akan bisa tercapai seperti yang kita inginkan apabila hanya sekolah yang membimbing. Jadi mohon kerjasamanya Bapak Ibu di rumah juga membimbing putra putrinya, ya. Karena waktu SD itu waktu yang bagus, sering orang bilang golden age, waktu emas untuk kita dekat pada mereka. Banyaklah menggunakan kata sayang, jangan membentak-bentak anak, apalagi membandingkan dengan ketika kita masih kecil. Misalnya begini, zaman ibu kecil dulu nak, wah itu sudah nggak benar. Karena apa? Mereka itu hidup di waktu yang berbeda dengan kita, zamannya beda dengan yang sekarang, dengan waktu kita pada waktu kita masih kecil, ya. Jadi marilah kita bimbing anak sebagaimana mestinya. Anak kita itu anak, bukan anak kecil berpikiran dewasa, enggak. Mereka tetap anak-anak. Maka alangkah baiknya kita mendidik mereka sebagaimana mereka sekarang. Kan dikatakan kan, anak kita itu akan hidup di zaman yang berbeda dengan kita. Maka kita juga mendidiknya sama. Jangan disamakan dengan kita, harus sesuai zamannya. Ya, kitalah yang harus merangkul mereka. Oke? Jadi mohon kerjasamanya di rumah. Jadi kita kerjasama yang di sekolah membimbing, Bapak Ibu di rumah juga membimbing. Dengan kerjasama kita insya Allah kurikulum kita akan tercapai. Memang harus kerjasama. Karena kondisi kita yang seperti ini, semuanya pembelajaran dilakukan dengan secara daring. Nanti insya Allah kan ada tugas-tugas dari sekolah, nanti dikirim via grup kelas masing-masing. Kemudian Bapak Ibu bimbing putra putrinya untuk mengerjakan. Setelah itu mungkin hari Jumat sore atau Sabtu pagi Bapak Ibu diberi tugas untuk mengantar tugas-tugas anak ke sekolah. Kita adakan penilaian, kemudian hari Senin diambil lagi. Nanti insya Allah akan kami jelaskan lagi via grup masing-masing. Oke Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Yang pasti dengan kita kerjasama, insya Allah bisa akan tercapai tujuan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Perkenalkan, saya Titin Yusfintasari, biasa dipanggil Ibu Titin. Alhamdulillah tahun ini masih diamanahi menjadi koordinator Islam Terpadu atau IT. Baik, ada beberapa hal yang ingin disampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu berkaitan dengan Islam Terpadu. Yang pertama yaitu untuk pembelajaran tahfiz. Adapun pembelajaran tahfiz disesuaikan dengan jenjangnya masing-masing. Kelas 1 itu menggunakan kartu tahfiz jenjang 1, kelas 2 jenjang 2, kelas 3 jenjang 3, kelas 4 jenjang 4, kelas 5 jenjang 5, dan kelas 6 jenjang 6. Kelas 6 itu sudah mencakup juz 30. Dan untuk kelas 1 itu ada 12 surat yang harus dihafalkan dalam 1 tahun. Adapun khusus untuk anak kelas 1 itu ada 4 surat yang harus disetorkan dengan huruf tahfiznya beserta artinya. Yang pertama surat Al-Fatihah, yang kedua surat An-Nas, yang ketiga surat Al-Falaq, dan yang keempat surat Al-Ikhlas. Itu wajib disetorkan dengan huruf tahfiznya beserta artinya. Selanjutnya surat Al-Lahab sampai surat Al-Humazah disetorkan ayatnya saja dengan huruf tahfiznya ya. Kemudian anak-anak ibu yang kelas 1, kalau ini sudah semua disetorkan dengan huruf tahfiznya, maka silakan akselerasi dengan Bu Titin atau dengan Bunda Daim. Akselerasi itu apa Bu? Akselerasi itu mengulang kembali menyetorkan hafalannya dari surat Al-Fatihah sampai surat Al-Humazah dengan sekali duduk atau sekali tatap muka dengan Bu Titin atau Bunda Daim. Kalau sudah semua, maka akan digantikan dengan naik ke jenjang 2 dan mendapatkan piagam. Selanjutnya untuk kelas 2
itu ada 9 surat yang harus dihafalkan selama di kelas 2 ya. Jadi harus wajib apabila nanti udah naik ke kelas 3 masih jenjang 2, berarti 2 kartu itu harus diselesaikan dalam 1 tahun. Begitupun dengan kelas 3, kelas 4 dan kelas 5 serta kelas 6. Apalagi kelas 6 sekarang syarat kelulusan harus hafal semua juz 30. Kalaupun nanti sudah ujian sekolah kemudian tahfiznya masih belum lancar, maka silakan mengulang kembali sebelum mendapatkan ijazah, karena tahfiz ini menjadi syarat kelulusan. Itu pembelajaran hafalan doa ini dari kelas 1 sampai kelas 6 semuanya mempunyai kartu seperti ini. Jadi semua doa yang ada di kartu ini insya Allah ada semuanya di buku tahfiz kalian masing-masing ya. Jadi kalian tinggal menghafal dan mencari mana doa yang ingin kalian inginkan. Selanjutnya yaitu setoran hadis. Jadi ini pembelajaran hadis ini khusus untuk anak-anak kelas 3, 4, dan 5. Jadi kelas 1, 2 belum ya. Insya Allah nanti sabar tunggu sampai kelas 3, 4, ataupun 5. Nah selanjutnya praktik ibadah dan kisah ini nanti akan dijelaskan dengan guru yang mengampu pelajaran tersebut di kelas kalian masing-masing. Terima kasih dari Ibu. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus semangat, cheer up and let's go, 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 go. Kita semua pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda yang saya hormati, serta Ananda Soleh Soleha, siswa-siswi SDIT Darussalam 02 yang ibu cintai karena Allah. Perkenalkan, nama saya Minang Raya STD. Pada tahun pembelajaran 2020-2021, saya kembali diamanahkan sebagai koordinator bagian kesiswaan. Saya akan memaparkan peraturan atau tata tertib siswa SDIT Darussalam 02 Batam. Setiap hari, pembelajaran dimulai pada pukul 7:10 dan siswa diharapkan sudah berada di sekolah 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Bagi siswa yang terlambat, diharuskan melapor ke koordinator kesiswaan. Dan jika Ananda 3 kali datang terlambat berturut-turut, maka akan diberikan surat peringatan atau SP1. Selanjutnya mengenai ketentuan seragam. Siswa harus menggunakan seragam lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk hari Senin dan Selasa, seragamnya merah putih, Rabu pramuka, Kamis batik, Jumat Melayu, dan hari Sabtu menggunakan pakaian olahraga. Dan siswa juga diharuskan memakai sepatu berwarna hitam serta kaos kaki. Bagi siswa yang berhalangan hadir, maka diharuskan mengirimkan surat keterangan yang ditandatangani oleh orang tua atau juga bisa mengabarkan di WA grup kelas masing-masing. Dan apabila siswa tidak hadir tanpa keterangan, maka dianggap absen. Dan dalam setahun, apabila siswa tidak hadir tanpa keterangan sebanyak 20 kali, maka dianggap tidak naik kelas tanpa ada pengecualian. Selanjutnya, siswa juga diwajibkan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah atau membuang sampah pada tempatnya. Dan siswa juga tidak diperkenankan untuk membawa senjata tajam dan melakukan pembulian terhadap teman. Juga diwajibkan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekolah seperti senam, ekskul, olimpiade, dan lain sebagainya. Dan siswa diharapkan dapat berlaku sopan terhadap guru, teman, dan terhadap sesama. Bagi siswa laki-laki, tidak diperkenankan berambut gondrong atau panjang, dan untuk semuanya, bagi siswa laki-laki tidak diperkenankan berambut panjang atau gondrong, berkuku panjang bagi seluruh siswa, dan bagi siswa perempuan tidak diperkenankan memakai perhiasan yang berlebihan seperti cincin, gelang, dan segala macamnya. Juga dilarang membawa HP atau alat-alat elektronik lainnya. Dan semua siswa diharapkan bisa berlaku sopan terhadap guru, teman, dan terhadap sesamanya. Apabila siswa melakukan pelanggaran terhadap tata tertib atau aturan yang berlaku, akan dikenakan sanksi yang kita berikan. Yang pertama,
teguran lisan atau surat peringatan 1, 2, dan 3. Surat panggilan kepada kedua orang tua atau wali, skorsing, dan yang terakhir adalah dikembalikan kepada orang tua atau wali murid. Setiap siswa harus menjaga nama baik sekolah dimanapun berada. Demikianlah tata tertib atau aturan yang berlaku di SDIT Darussalam 02 Batam. Kepada ayah dan bunda serta siswa-siswi semuanya, saya harapkan bisa memahami dan dapat melaksanakan peraturan dengan sebaik-baiknya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Guru, selamat pagi Bapak Guru, selamat pagi teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baiklah, perkenalkan nama saya Wira Handayani, biasa dipanggil Bunda. Untuk tahun ini saya masih diamanahkan menjadi pengawas sarana prasarana di sekolah SDIT Darussalam 02 Batam. Untuk itu, saya di sini akan memperkenalkan apa saja sarana yang ada di sekolah kita ini. Ini adalah ruang guru untuk guru-guru beristirahat. Ini adalah ruang kepala sekolah. Di sini kepala sekolah akan melaksanakan tugasnya. Ini ada ruang bendahara kita, dan di sebelahnya ini adalah ruang TU-nya. Mari kita tempat piala-piala anak-anak kita yang sudah mendapatkan prestasi-prestasinya. Ini ada lemari baju pakaian anak-anak. Ini adalah ruang kelas tempat anak-anak semua nanti belajarnya di sini. Nah, di sebelah sini juga ada ruang kelasnya 1 sampai kelas 6, yaitu ada lantai bawah dan lantai atas. Ini wastafel kita, nanti anak-anak ibu kita cuci tangannya di sini ya. Ini galon anak-anak nanti, air minum untuk anak-anak sudah disediakan di sekolah. Jadi bagi anak-anak yang tidak membawa air minum dari rumah bisa mengambil air minumnya di sekolah ya. Nah, ini toilet kita. Jadi anak-anak kalau mau pipis atau buang air besar nanti di sini ya. Nah, di sini anak-anak bisa ngambil wudhu kalau sudah mulai sekolah nanti. Ini halaman untuk anak-anak bermain nantinya. Ini adalah tempat mading kita. Kalau anak-anak mau menulis puisi atau gambar atau fotonya boleh dipasang di mading kita ini. Nah, ini ada alat peraga kita. Nanti kalau anak-anak mau belajar di dalam kelas, jadi anak-anak boleh meminjam peraga di sini ya. Terus ada lagi baju tari kita. Jadi anak-anak boleh meminjam baju tari ini jika anak-anak ada acara nari, bagi yang pengen nari bisa ikut ekskul tari nanti dan pakai baju-baju yang ada di sini. Sekian dari Ibu. Selamat datang siswa-siswi SDIT Darussalam 02 Batam, tahun pelajaran 2020-2021. SDIT Darussalam 02